أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم turhamun. Saudaraku dimanapun Anda berada pada hari ini, ucap puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingganya pada hari ini kita masih bisa menghirup udara segar dan diberikan kesehatan, kesempatan untuk hidup di bumi Allah ini. Maka kehidupan itu kita barengi dengan ketakwaan, itu banyak ibadah kepada Allah SWT sebagai bentuk persiapan kita untuk akhir kelak yang kekal dan abadi. Sekarang kita telah masuk itu berkaitan dengan dosa besar. Ini adalah dosa besar yang ke-9, yaitu adalah dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, yang mana bunyinya adalah in kadziban alayya laisa kadzibin ala ghairu man kazzaba alayya amidan falyatabbahu muq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di dalam neraka. Dalam hadis lain dikatakan, yatba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanata wal kadhib. Orang mukmin diciptakan dengan segala tabiat kecuali tabiat berkhianat dan juga wal kadzab, berdusta. Dalam hadis lain dikatakan, man rawa aniyya haditsan wa huwa yura annahu kadziban fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta karena meriwayatkannya. Inilah 3 hadis yang disampaikan pada hari ini berkaitan dengan yaitu dusta atas nama Nabi. Saudaraku dimanapun Anda berada, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ketika seseorang menyampaikan berita ataupun hadis yang tercantum di kitab-kitab, tetapi ada di antara hadis itu yang tingkat hadis itu dikatakan lemah, bahkan bukan hanya lemah tetapi palsu. Nah, itu membuktikannya adalah bahwa hadis palsu itu pasti berlawanan dengan Al-Quran. Makanya kita tahu hadis itu lahir tidak mungkin berlawanan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, betapa banyak juga hadis palsu yang beredar, tetapi itu bertentangan dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin hadis itu atas nama Rasulullah SAW kalau hadis itu sendiri bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim? Nah, di dalam hal ini seorang pendakwah ataupun seorang yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, dia perlu mentelaah, meneliti apakah hadis itu tidak ada bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah penyaringan dari setiap
hadis-hadis Rasulullah SAW. Bisa jadi ada beberapa hadis itu bertentangan dengan Al-Quran tersebut. Maka di situ yang harus kita buang adalah hadisnya, bukan Al-Qurannya. Maka janganlah sampai kita menyampaikan hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, sehingga apabila hadis itu disampaikan, maka ini yang dikatakan dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini, bagi kaum semuanya, terutama yang bergerak di bidang dakwah, yang menyampaikan sesuatu yaitu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, perhatikan dulu perawinya, perhatikan dulu mutawatirnya. Apakah di antara orang-orang yang menyampaikan berita itu tidak ada cacat namanya, ataupun dalam kehidupannya dia dikatakan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka untuk itu berhati-hatilah kita apabila seseorang menyampaikan suatu berita yang bukan atas nama Nabi, lalu dikatakan ini adalah hadis Rasulullah SAW, maka orang itu telah dikatakan atau ditempatkan di dalam dosa besar yang ke-9, yaitu dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak terjadi di akhir-akhir ini, mungkin di media-media sosial. Jarang kita lihat, kadang-kadang ada di antara sebagian orang, mereka ingin menyampaikan sesuatu tetapi tidak melihat bagaimana riwayat hadis tersebut, lalu tersampaikan dan tersebarlah ke seluruh masyarakat. Maka itu apabila diamalkan oleh masyarakat, maka yakinlah orang yang menyampaikan kebohongan itu, maka dia telah menanam benih kedustaan, dan itu akan berakar selama itu dipakai oleh orang untuk ibadah dengan hadis dalil itu. Maka selama itu pula dosa-dosanya akan mengumpul kepada orang yang menyampaikan tersebut. Maka hati-hatilah kita. Kalau kita meragukan sesuatu, janganlah kita sampaikan berita itu, terutama berkata atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu marilah jauhilah, hindarilah perkataan-perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Apabila itu disampaikan bukan berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih, maka janganlah kita sampaikan itu kepada teman-teman saudara kita, apalagi ke masyarakat kita. Karena apabila kita menyampaikan itu, sama kita telah menyampaikan kebohongan. Apabila itu diamalkan oleh orang, maka kita yang menyampaikan itu akan terkena oleh kebohongan-kebohongan itu, akan bertambah dosa kepada kita yang menyampaikan yang pertama kali. Untuk itu berhati-hatilah, jangan sampai kita terjebak menyampaikan suatu berita, apalagi menyampaikan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kultum yang pendek ini bisa menjadi pertimbangan perbandingan bagi kita untuk menyampaikan suatu berita, apalagi sampai-sampai mengatakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.